Kakaknya terluka parah saat melindunginya. Gadis itu pertama kali melepaskan sihir kuno yang sangat kuat. Petir aneh melilit seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, dia membakar habis orang yang menyakitinya. Menjadi abu, 3 rekan yang tersisa langsung ketakutan. Mereka melihat gadis itu dengan tatapan seperti melihat monster. Mereka menatap gadis di depan mereka. Namun, sang putri kecil malas menoleh kepada mereka. Dia langsung berjalan menuju kakak-kakaknya. Kemudian dia menggunakan sihir penyembuhan yang sudah lama hilang. Luka tembak yang cukup mematikan. Sembuh dengan cepat di bawah cahaya hijau. Keduanya menunjukkan ekspresi yang tak percaya. Alec belum pernah melihat seseorang yang dapat menggunakan 2 kekuatan sihir dengan atribut berbeda sekaligus. Apalagi adiknya masih seorang anak yang baru berusia 7 tahun. Melihat cara dia yang terampil, sepertinya bukan ledakan kekuatan sementara. Dengan kata lain, selama hari-hari yang telah berlalu, anak ini telah diam-diam menyembunyikan kemampuannya. Menyadari hal ini, pemuda itu benar-benar panik. Dia bahkan pernah mengejek adiknya, menyebutnya sebagai sampah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang, sepertinya dialah yang paling bodoh karena meremehkan. Setelah merawat luka-lukanya, putri kecil itu dengan tatapan dingin melihat ke belakang. Ekspresi rendah dirinya kini menghilang, menggantikan sikap sombongnya. Mereka menangis dan menceritakan semua kejahatan mereka. Mereka mengaku telah terlibat dalam perdagangan anak-anak. Untungnya, itu bukan kekuatan dari keluarga musuh. Tapi bagaimana mungkin dia mudah memaafkan orang yang menyakiti kakaknya? Maka, sang putri kecil tersenyum dingin, memberikan mereka 2 pilihan yang kejam. Untuk menjual jiwa mereka, menjadi budak mereka selamanya, atau dia akan memberikan mereka sebuah akhir yang cepat sekarang juga. Ekspresinya yang suram tampak seperti iblis dari neraka. Bahkan kakak-kakaknya yang telah lama bersama dengannya, juga terkejut dengan penampilannya. Akhirnya, ketiga orang itu, di bawah ancamannya, memberikan cap pada diri mereka. Hanya setelah itu, saraf gadis itu benar-benar melonggar. Sebenarnya, dia seharusnya tidak menggunakan sihir itu. Itulah kartu truf yang dia gunakan untuk melindungi nyawanya. Melihat kakak-kakaknya yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk melindunginya, bagaimana mungkin dia bisa egois dan bersembunyi sambil menyaksikan dengan dingin? Hati yang telah beku selama bertahun-tahun akhirnya mencair pada saat ini. Putri kecil itu bahkan tidak menyangka, dia bisa memberikan hati yang tulus kepada musuh-musuh dari kehidupan sebelumnya. Sebenarnya ini sudah menjadi kali 1000 dia hidup kembali. Hidup yang berbeda, skenario yang sama. Dia memikul misi untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, bagi seorang manusia yang kecil seperti dia, betapa sulitnya itu. Karena itu, dia mati dalam rasa sakit. Mati dalam rasa sakit. Dia menyaksikan pengungsian akibat perang yang berkecamuk. Dia juga merasakan segala penderitaan yang bisa dialami dunia ini. Namun, meskipun dia berusaha keras, dia tidak bisa mengubah tragedi kehancuran dunia. Efek samping dari kehidupan kembali juga membuat tubuhnya perlahan mengecil tanpa disadari. Hingga akhirnya, dia terlihat seperti bayi kecil. Dia malah berubah menjadi bayi kecil. Angin dingin yang menusuk membuat tubuhnya gemetar. Dia mulai tidak bisa menahan pikirannya. Mungkin mati karena kedinginan adalah pelepasan terbaik. Dia sudah lelah dengan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya ini. Dan kegagalan yang tak bisa diubah. 1 detik. 1 masalah besar. Tiba-tiba, dia diangkat dengan kasar. Meskipun dunia terbalik, dia masih mengenali wajah besar musuh bebuyutannya. Dalam 999 kehidupan yang lalu, orang ini setidaknya berperan setengahnya. Sepertinya dia sudah tidak jauh dari kematian. Dalam kebingungannya, dia mendengar suara pria itu mengumpat dengan kasar. Siapa yang tidak berperasaan membawa anak ke depan pintu? Namun, begitu pandangannya bertemu, pria itu langsung terlihat sangat gembira dan berteriak-teriak. Ternyata ini adalah Raja Iblis yang lahir. Tingkah laku musuh utama berhasil membuat gadis itu kebingungan. Apa yang dikatakan orang ini? Namun, dia menyadari begitu dia membuka mulut, dia malah berbicara seperti bayi yang lucu. Kemudian pria itu dengan kasar memasukkan dia ke dalam pelukan kekar, dengan posisi yang sangat memalukan. Dia membawa gadis itu masuk ke kastil Raja Iblis. Melihat pelayan keluar untuk menyambut, dia tak sabar untuk menunjukkan anak ini pada Raja Iblis. Lihatlah wajah anak ini, hampir mirip sekali dengan sang tuan. Ekspresi pamer yang tak bisa disembunyikan. Setelah itu, dia berniat untuk membawanya kepada Raja Iblis. Mendengar kata-kata ini, gadis itu seolah tersambar petir. Pria mengerikan yang menghancurkan dunia itu, dan kelompok 5 orang laut hitam yang juga mengerikan di sekitarnya. Melawan mereka, dia merasa tak ada harapan untuk menang. Dan untuk mengembalikan kekuatannya, setidaknya membutuhkan 10 tahun lagi. Jika dia mati lagi, gadis itu pun menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang sekuat tenaga. Namun, karena naluri bayi, dia secara naluriah menggenggam jari pelayan itu. Sentuhan lembut itu segera mencairkan hati pria tua itu. Ini terlalu imut. Pelayan itu dengan gugup menunjukkan kebanggaannya pada Bihan. Sementara itu, seseorang yang baru menyadari, seluruh wajahnya menjadi hitam seperti dasar panci. Dia juga ingin cium tangan si kecil. Melihat keduanya bertengkar dan cemburu, minda gadis itu tiba-tiba terbangun. Apakah metode ini berhasil? Dia pun segera menggenggam jari Bihan. Wajah manisnya penuh dengan pujian yang berlebihan. Melihat ini, pria itu langsung terharu seperti orang bodoh. Sementara itu,
Pelaku utama tak bisa menahan diri. Apakah ini benar-benar si pembunuh kejam yang telah membunuhnya ribuan kali? Ini jelas-jelas orang bodoh yang kehilangan akal. Pikirkan tentang siapa yang kalah di bawah tangan orang bodoh ini. Gadis itu tak bisa menahan untuk mengutuk dirinya sendiri. Sementara itu, Bihan sudah mengabaikan larangan pelayan, membawanya untuk menemui tuan yang sedang mandi. Namun, mereka tidak bertemu Raja Iblis. Mereka justru bertemu dengan musuh utama dari kehidupan sebelumnya yang membunuhnya. Sebagai anggota kelima yang paling gelap dari kelompok Laut Hitam, Warren, seperti Bihan, sangat sulit untuk dihadapi. Tiba-tiba, lonceng peringatan berbunyi keras di hati gadis itu. Namun, dia mendengar Bihan dengan wajah bodoh menunjukkan sesuatu. Ku ingin menunjukkan sesuatu yang berharga padamu. Kemudian, jari-jarinya yang panjang terulur ke depan wajahnya. Apa ini? Lagi-lagi ingin berjabat tangan? Gadis itu sudah tidak bisa menahan garis hitam di dahinya. Namun, dia tetap dengan sangat kooperatif menggenggamnya. Lalu, Warren juga berubah menjadi pria bodoh yang ingin digenggam tangannya. Kini pandangannya tentang dunia benar-benar hancur. Bukan dia yang gila, atau seluruh dunia yang gila. Kalau tidak, mengapa semua musuh terlihat seperti orang bodoh? Namun, tepat saat itu, dia melihat dirinya sendiri di cermin. Warna merah yang menggoda dan aneh itu benar-benar seperti salinan Raja Iblis. Namun sebelum dia sempat berteriak, pintu kamar mandi kembali terbuka. Gadis itu mengangkat kepalanya dan langsung bertemu dengan pria itu. Wajah sampingnya yang suram, ketakutan akan dibunuh, kembali muncul di hatinya. Inilah Raja Iblis penghancur dunia, Lucika. Tujuan akhirnya dalam ribuan kehidupannya. Sayangnya, bos besar ini ada tepat di depan mata. Namun dia tidak memiliki kemungkinan untuk menyerang sedikit pun. Bihan tidak menyadari ketidaksenangan dari batu iblis. Dia malah dengan bangga menyerahkan si kecil. Ini kapan Anda diam-diam melahirkan? Lalu ekspresi Lucika semakin buruk. Gadis itu merasa sangat khawatir. Bihan, bodoh ini mungkin akan menyebabkan dia terjebak. Namun pria itu tampak seperti tidak ada yang terjadi dan langsung berpaling. Sedangkan Bihan yang bodoh masih mengikutinya, tidak mau berhenti. Lucika yang tidak bisa menahan lagi langsung marah. Bawa keluar dan buang. Bihan segera mengejarnya dengan enggan. Di luar sangat dingin. Pasti akan mati kalau dibiarkan keluar. Namun pria itu, yang tak berperasaan, tetap saja mengenakan pakaiannya sendiri. Hati gadis itu benar-benar tidak bisa lagi menahan. Si kecil sangat merasa kecewa. Si kecil ingin melawan. Apakah kau Raja Iblis begitu hebat? Hari ini aku akan mencengkram lehermu. Namun dengan tubuh yang kecil dan tidak proporsional, dia lebih terlihat seperti sedang berakting lucu. Warren segera menjelaskan pada Raja Iblis. Sepertinya anak ini ingin Anda memeluknya. Sekejap kemudian, sebuah telapak tangan besar terulur ke arahnya. Namun kematian yang diharapkannya tidak datang. Saat membuka mata lagi, dia sudah dipeluk dengan aman di dalam pelukan seseorang. Gadis itu tertidur lelap dan terbangun di kamar yang asing. Dan dia kini memiliki identitas baru. Putri kecil Raja Iblis, Elino. Pria itu dengan dermawan memberinya kamar tidur yang paling megah. Juga menyediakan puluhan pelayan untuk merawatnya. Dia benar-benar menganggapnya seperti anak kandung. Namun, di dalam hati gadis itu tidak ada sedikit pun kebahagiaan. Siapa yang tahu apakah ini hanya sementara? Mungkin besok dia akan dibuang ke tempat pelatihan. Mengingat tempat itu, gadis itu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Itu adalah tempat di mana Raja Iblis melatih senjata manusia. Mereka mencari anak-anak berbakat di kawasan kumuh. Anak-anak berbakat, kemudian mereka dilatih dalam kondisi keras untuk bertarung. Seleksi yang kejam setara dengan neraka. Hanya yang tersisa yang memiliki kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Namun pada akhirnya, mereka akan dikirim ke medan perang. Bertarung dan mati. Xiao Yinuo berpikir dengan marah. Begitu dia mengalahkan Raja Iblis, dia akan meledakkan tempat pelatihan pertama kali. Namun, saat itu ibu susu masuk. Dia duduk di tepi tempat tidur dan dengan lembut mengelus rambut gadis itu. Suara hangatnya menembus kulit. Sentuhan seperti ini memberikan perasaan yang berbeda pada Xiao Yinuo. Kemudian terdengar suara wanita yang dengan yakin menjanjikan padanya akan merawat tuan kecil dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, tuan tidak akan rela mengirimnya ke tempat pelatihan. Setelah itu, dia bergumam pelan sambil menyanyikan lagu pengantar tidur yang lembut. Xiao Yinuo melihat sekelilingnya dengan kebingungan. Dia tidak bisa memahami, bukankah dia bukan anaknya? Kenapa dia harus berkorban sejauh ini? Beberapa hari berlalu begitu saja, dan gadis itu pun menerima kondisi ini. Ini benar-benar seperti kebodohan yang membuang-buang waktu. Ini jelas hanya membuang-buang waktu. Oleh karena itu, Xiao Yinuo memutuskan untuk menggunakan kekuatan dari kehidupan sebelumnya. Setidaknya dia akan mengamati peta istana terlebih dahulu. Kemudian, cahaya biru aneh muncul. Dari matanya, keluar mata seribu jauh. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya disembunyikan oleh sang Raja Iblis. Rahasia kecil yang tadi ketahui orang. Namun, detik berikutnya, dia hampir saja terkencing ketakutan oleh pria yang ada di pintu. Warren, kenapa dia ada di sini? Tadi dia menggunakan kekuatan itu. Sepertinya dia melihatnya. Tampak pria itu mendekat dengan wajah datar. Jantung gadis itu ikut berdegup kencang. Jadi, apakah dia akan dibunuh? Jika memang begitu, setidaknya biarkan dia mematahkan satu jari sebelum mati. Sino memulai serangan yang dia anggap kuat.
Namun karena terlalu kuat, dia malah terbalik lucu. Sialan, apakah dia akan mati? Namun, ketika dia menoleh, dia melihat pria itu. Dengan ekspresi bodoh di wajahnya, dia dengan santai menyentuh tinju kecil gadis itu. Gadis itu sudah tak bisa menahan kantuk. Tubuh kecil bayi ini sangat lemah. Tak lama kemudian, dia kembali tertidur. Sementara itu, Warren yang pergi masih berpikir-pikir. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Seperti telah disihir oleh anak itu. Saat itu suara dingin seorang pria memutuskan pemikirannya. Warren langsung menunduk dan memberi hormat. Sang Raja Iblis menegurnya dengan keras. Dia tidak seharusnya pergi menemui anak yang baru diadopsi itu. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia bukan mata-mata dari keluarga musuh. Dan nama Elino juga berarti kontrol. Dia harus mengendalikan gadis itu dengan erat di tangannya. Sementara itu, Warren masih menerima teguran dengan rendah hati. Dan si bodoh, Bihan, sudah datang dengan ceria ke kamar si kecil. Dia dengan bersemangat ingin membawa sang putri kecil untuk menunggang kuda. Perawat langsung menolak tawaran itu. Tuan kecil masih terlalu muda. Namun pria itu terus bertanya, bagaimana dengan minggu depan? Jika tidak bisa, minggu berikutnya juga tidak masalah. Gadis di sampingnya tidak tahan lagi. Apa yang dia katakan ini sangat absurd. Untungnya, Raja Iblis telah menugaskan perawat yang bisa diandalkan. Jika diserahkan kepada Bihan, dia pasti sudah mati. Mungkin dia harus kabur dengan berpura-pura buang air kecil. Maka, Xiao Ino mengangkat tangannya. Dia dengan suara kecil mengingatkan perawat untuk melihat ke arahnya. Dia ingin pipis. Melihat itu, wanita tersebut segera terharu dan menangis sambil menutupi wajahnya. Tuan kecil di rumah ini benar-benar terlalu pintar. Pada usia sekecil ini sudah bisa ke toilet sendiri. Dia dengan gembira memeluknya, tapi dia juga enggan melihat Xiao Ino tumbuh terlalu cepat. Sedangkan anak yang disebut-sebut jenius ini, menghela napas dengan putus asa. Dia bahkan tak menyangka ada hari di mana dia dipuji karena pipis. Bihan dengan antusias mengambilkan popok untuknya. Tiba-tiba pintu diketuk lagi. Yang datang adalah musuh nomor 3 dan musuh nomor 4. Keduanya tidak sedikit pun kurang menyiksa Xiao Ino di kehidupan sebelumnya. Hanya memikirkannya saja sudah membuat gadis itu gemetar ketakutan. Tapi mengapa mereka harus datang tepat pada saat seperti ini? Dia hanya ingin pipis dengan tenang. Tidak perlu semua orang berkerumun dan mengintip pantatnya. Pada saat itu, Balbaca sudah sampai di depannya. Gadis itu hampir pingsan ketakutan. Michaela tidak bisa menahan diri dan mencoba menghentikannya. Namun Balbaca sama sekali tidak menghiraukan peringatan itu. Dia kasar memegang bahu Xiao Ino, lalu teriak dengan keras. Kenapa si kecil ini begitu lemas? Masih mengeluarkan air liur. Balbaca sepertinya menemukan dunia baru. Dia bahkan bertanya pada gadis itu apakah dia ingin bermain dengan kapaknya. Perilaku tanpa taktik itu membuat Xiao Ino merasa frustrasi. Tapi dia tetap harus tertawa bodoh. Setidaknya bahaya langsung sudah teratasi. Sepertinya generasi penjahat ini tidak begitu pintar setelah semua. Namun, sebelum dia bisa terlalu senang, Michaela yang seperti paman aneh langsung memeluknya erat-erat. Dia memutuskan, aku akan membawanya pulang dan membesarkannya sendiri. Balbaca ingin berkata sesuatu. Anak ini tetap diberi nama oleh sang tuan. Namun, Michaela berkata, apa gunanya diberi nama? Tuan Iblis sama sekali tidak peduli padanya. Lagi pula dia sangat mungkin adalah mata-mata musuh. Mungkin setelah dia tumbuh dewasa yang imut, dia akan menikam tuannya dengan satu pukulan. Kecil Ino semakin takut mendengarnya. Indra keenam pria ini benar-benar sangat akurat. Untungnya pada saat itu pemimpin musuh muncul. Namun, gadis itu tidak merasa lega. Karena Kustil adalah orang yang paling sulit dihadapi di antara mereka. Dia memiliki otak yang sangat cemerlang dan kemampuan untuk mengendalikan hati manusia. Dibandingkan dengan orang ini, 4 orang bodoh yang hanya tahu cemburu, sepertinya tidak begitu sulit dihadapi. Pria itu perlahan mendekatinya. Kecil Ino tidak bisa menahan menelan ludah. Dia mencium aroma yang sangat kuat. Jadi ini racun baru atau apa? Terlihat Kustil menggoyangkan lengan bajunya yang lebar. Seluruh tubuh gadis itu langsung tegang. Apakah dia telah mengetahui identitas musuhnya? Siap untuk menyerang, namun detik berikutnya sepotong coklat manis dimasukkan ke dalam mulutnya. Hampir seketika mata gadis itu menjadi sangat cerah. Seorang pemakan camilan secara naluriah mengulurkan telapak tangannya. Barbaraca langsung menuduh kapten melanggar aturan. Namun Kustil dengan anggun mengatakan bahwa dirinya menang secara sah. Setelah itu, dia dengan gembira menerima hadiah. Saat itu, kecil Ino tanpa sengaja menarik rambutnya. Ini benar-benar melanggar larangan seseorang. Tadi mereka berdua masih tertawa riang. Segera membantu gadis itu untuk menjelaskan. Dia masih anak kecil. Namun, tidak ada yang menduga. Kustil malah tidak marah. Orang itu terus memberi makan Ino kecil yang lucu. Ketika ibu pengasuh masuk, dia melihat pemandangan aneh ini. Kapten dari Black Sea Sword yang paling haus darah ternyata memeluk anak seperti seorang ibu suci. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keibuan yang manis. Hanya melihat coklat yang terus mengalir, ibu pengasuh segera maju untuk menghentikan. Namun Kustil, meskipun dengan lembut mengembalikan Ino kecil, dia dengan dingin memperingatkan di telinga wanita itu, jika dia nanti menunjukkan sedikit kesetiaan pada tuannya, saya akan membunuhmu bersama dia. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa menoleh. Selama 8 hari berikutnya,
Gadis itu terus murung. Kelompok penjahat ini meskipun terlihat baik padanya di luar, namun hati-hati dan kewaspadaannya tidak pernah berkurang. Dia tidak ingin membuat ibu pengasuhnya ikut mati. Orang ini merawatnya dengan penuh perhatian. Seperti seorang ibu, kasih sayang ibu yang telah lama ia dambakan. Dia tidak boleh merusaknya hanya karena kelalaiannya. Gadis yang lelah itu akhirnya tertidur dengan tenang, ditemani oleh ibu pengasuhnya. Sementara di sisi lain, Kustil, dia sudah sampai di pintu kantor. Dia yakin bahwa dia merasakan aura sihir dari anak itu. Merasa ada aura sihir yang datang. Tapi begitu memikirkan wajah polos dan tak berdosa dari Xiao Ino, pria itu tidak bisa membujuk dirinya sendiri untuk membunuhnya. Mungkin karena dia memiliki bakat sihir yang sangat kuat. Jadi dia melaporkan dengan tenang kepada tuannya. Xiao Ino kemungkinan besar adalah seorang jenius sihir yang langka. 100 tahun sekali. Menunggu dia tumbuh suatu hari nanti. Dia pasti akan menjadi pedang terkuat ketika ras iblis menginjak dunia manusia dan dewa. Pedang terkuat yang tajam. Raja Iblis sangat puas dengan pendapat ini. Namun, asal-usul anak ini masih misteri. Karena itu, dia memutuskan untuk melihatnya secara langsung. Pada saat itu, Xiao Ino sedang disiksa oleh mimpi buruk dan tertawa terbahak-bahak. Begitu Raja Iblis masuk, dia melihat pemandangan ini. Sekelompok orang mengelilingi bayi yang menangis keras dan bingung. Suara bising itu langsung membakar amarah pria itu. Dia dengan keras menyalahkan pelayan yang lalai. Nada bahaya seakan-akan dia akan menghukum mereka segera. Xiao Ino yang setengah sadar langsung terbangun. Melihat pria yang berubah-ubah di depannya, hatinya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam. Kenapa? Kenapa dia bisa dengan semena-mena menginjak-injak kehidupan manusia? Gadis itu dengan marah mengayunkan lengannya. Dia mengucapkan kata-kata kasar dengan bingung. Orang yang melihatnya pasti bisa tahu dia sedang mengumpat dengan sangat kasar. Namun ekspresi Raja Iblis tiba-tiba menjadi lembut. Dia memanggilku papa. Xiao Yinuo terkejut. Dia menolak dan memukul tangan pria itu. Bajingan, jangan coba-coba mempermainkan aku. Namun tangan kecil yang lemas itu tidak memiliki kekuatan yang berarti. Ditambah dengan ekspresi kesal dari gadis itu. Protes seperti itu malah dianggap sebagai tanda kedekatan. Lushika dengan lembut mengambil anak dari tangan pengasuhnya. Dan gadis itu masih tidak menyerah. Memukul dada pria itu. Kau jahat. Membuli manusia. Namun semakin keras kecil itu mengayunkan tangannya. Raja Iblis semakin melihatnya dengan penuh kasih sayang. Para pelayan yang ada di sampingnya terus mengobrol dengan lancang. Tuan, anak ini ingin dekat dengan Anda. Gadis itu langsung membelalakkan matanya. Bisakah kalian berhenti berbicara sembarangan? Dia merasa seolah-olah serangan jantung akan datang. Kemudian dia pun langsung menangis keras. Pelayan yang mengerumuninya langsung dengan senang hati memuji. Dia begitu terharu setelah dipeluk oleh ayahnya. Magus yang merawatnya langsung mempercayai itu. Kasih sayang seorang ayah di matanya hampir meluap. Selesai, bahkan Raja Iblis pun gila. Gadis itu menutup matanya tanpa kata-kata. Biarkan semuanya hancur. Setelah menangis lelah, dia tak lama tertidur dalam pelukan Lucifer. Dan hari-hari berikutnya, Raja Iblis dengan anehnya membuka atribut sebagai budak putrinya. Selain mandi dan tidur, hampir 24 jam dia menggantungkan dirinya pada putrinya. Bahkan dalam pertemuan keluarga yang paling rahasia, dia harus membawa putrinya untuk ikut serta. Seperti sekarang, meskipun sedang membahas pertunangan kerajaan yang penting, namun isi rapat hanya tentang memuji betapa lucunya si kecil Ino. Lucifer dengan fokus menggoda putrinya yang hangat, yang ada di pelukannya. Kemudian ia mengumumkan di depan umum, anak ini adalah satu-satunya jaket kecil yang patuh miliknya. Langsung membuat si kecil Ino merasa jijik. Dia berusaha menggigit tangan besar di depannya. Namun Raja Iblis justru menganggap itu sebagai anaknya sedang manja padanya. Kemudian dia dengan penuh semangat memamerkan kepada semua orang. Anaknya sangat mencintainya sehingga dia bergerak-gerak seperti itu. Terkadang itu membuatnya merasa kesulitan juga. Di wajah Raja Iblis muncul kebanggaan sebagai seorang ayah baru. Si kecil Ino langsung tertawa karena marah. Sialan, si narsis ini. Apakah dia bisa lebih normal sedikit? Namun saat itu juga, tiba-tiba di depan matanya muncul sebuah jari yang bergoyang-goyang. Secara naluriah, gadis itu langsung menggenggamnya. Warren langsung tersenyum puas. Tapi di sebelah, Bihan tidak terima. Dia juga ingin menggenggam tangan. Ini tidak ada habis-habisnya. Namun sebelum gadis itu mulai protes, Raja Iblis langsung mengarahkan pandangannya yang membekukan ke putri kesayangannya. Bagaimana bisa membiarkan pria lain menyentuhnya? Setelah itu, dia dengan angkuh mengulurkan telapak tangannya. Cemburu dengan cara kekanak-kanakan. Langsung membuat si kecil Ino bingung. Namun, karena pengaruh dari Raja Iblis ayahnya, gadis itu tetap diikuti dan dijadikan gantungan manusia. Kemudian, rapat dimulai secara resmi. Kepala keluarga Caden mengawali pembicaraan. Dia menyarankan Raja untuk mempersiapkan pesta ulang tahun Putri Lena. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyusup ke dalam istana. Gadis itu terdiam mendengar cerita yang sudah familiar. Putri Lena ini adalah penyebab kehancuran dunia, dan juga istri masa depan Raja Iblis. Sejak awal, dia mencintai pria lain, dan pengkhianatannya menjadi pemicu kehancuran yang dilakukan oleh Raja Iblis. Si kecil Ino tidak bisa memahaminya. Mengapa putri harus mengkhianati suaminya? Raja Iblis yang pemalu hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Hadiah. Ambil saja yang ada di gudang. Tidak masalah.
Gadis yang bingung langsung mengerti. Tidak heran kalau putri ingin melarikan diri. Namun kepala keluarga Caden merasa bahwa Ino kecil telah mempengaruhi penilaian sang raja. Mungkin ini adalah anak dari keluarga musuh yang dikirim sebagai gadis muda penggoda. Orang tua itu langsung meragukan identitas gadis itu. Namun tidak disangka kata-kata ini